Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Azhari Roja dengan NPM 233 12156. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bab 1 dari buku Raymond, yaitu tentang Natural Language Processing atau NLP. Untuk mengampu mata kuliah NLP atau pemrosesan bahasa alami dari IF 23C. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini itu yang pertama itu memahami konsep dasar NLP dan cara komputer memproses bahasa manusia secara otomatis. Lalu menjelaskan hubungan NLP dengan AI, machine learning, dan deep learning dalam ekosistem kecerdasan buatan. Lalu memahami tingkat linguistik bahasa manusia dan jenis-jenis ambiguitas dalam pemrosesan teks. Next, apa itu MLP? Nah, jadi NLP itu adalah cabang AI yang memungkinkan komputer memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia secara otomatis. NLP menjembatani komunikasi antara manusia dan juga mesin. Nah, untuk tujuan-tujuan dari NLP itu yang pertama itu memahami bahasa manusia, yang kedua mengolah informasi berbasis teks dan suara, yang ketiga mempermudah interaksi manusia dan komputer, lalu yang keempat menghasilkan respon yang relevan oleh komputer. Next. Nah, contoh NLP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, NLP itu hadir dalam berbagai aplikasi yang digunakan setiap harinya, mau itu dari asisten virtual hingga penerjemah otomatis yang ada di dunia. Nah, teknologi ini mempermudah komunikasi manusia dan komputer secara natural. Jadi komunikasinya jadi lebih cepat, otomatisasi layanan dan akses informasi lebih mudah. Contohnya aja kayak misal ChatGPT, terus ada Google Translate juga, dan juga ada Siri ya, Siri di iPhone maupun Google yang ada di Android. Next, bidang utama AI. NLP itu membantu komputer memahami dan memproses bahasa manusia secara alami. Nah, NLP dan Artificial Intelligence. Jadi NLP itu cabang utamalah dari Artificial Intelligence ini yang berfokus pada interaksi antara manusia dan komputer. Yang dimana kita tuh menggunakan bahasa manusia. Nah, NLP itu berada di persimpangan AI untuk machine learning dan linguistiknya. Nah, NLP juga menjadi jembatan antara manusia dan mesin, memungkinkan komunikasi yang lebih natural dan efisien. Next. Nah, Alan Turing dan Turing Test. Jadi ada kata-kata ya di sini, mesin dianggap cerdas jika manusia tidak dapat membedakan apakah lawan bicaranya adalah manusia atau komputer. Nah, untuk pelopor kecerdasan buatan itu ada Alan Turing, adalah matematikawan yang dan juga ilmuwan komputer yang meletakkan dasar kecerdasan buatan. Ia memperkenalkan Turing Test kepada standar kecerdasan mesin, mendorong NLP agar mesin berkomunikasi secara alami seperti manusia. Jadi Turing Test itu merupakan uji kecerdasan mesin dan NLP itu merupakan mesin bicara seperti manusia. Jadi untuk Turing Test itu diperkenalkan pada tahun 1950. Next. Nah, ini merupakan beberapa bidang ilmu yang mendukung NLP atau Natural Language Processing. Yang pertama itu ada linguistik dan AI. Linguistik kita mempelajari struktur bahasa, dan AI memungkinkan komputer memahami dan memproses bahasa manusia secara otomatis. Lanjut juga, kita juga bisa menjerumus ke machine learning ataupun statistika. Di machine learning itu kita bisa melatih model dari data bahasa yang kita punya, mau itu bahasa dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau mungkin yang lebih bagus lagi, yang belum banyak dilakukan oleh orang, atau yaitu dengan menggunakan bahasa tradisional. Nah, lalu untuk bagian statistikanya itu memberikan dasar matematis untuk analisis pola linguistik yang kita buat. Nah, terus yang ketiga itu ada psikologi kognitif dan data mining. Ya, psikologi kognitif itu memahami cara manusia memproses bahasa. Jadi kita membuat komputer itu bisa memahami bagaimana sih cara manusia itu memproses bahasanya. Lalu ada data mining, yaitu mengekstrak pola bermakna dari teks-teks besar. Contohnya kita mau ngambil data sebuah komen, atau misal ya, head comment tentang rupiah turun yang ada di X. Nah, di situ kan kita bakal sortir bahasanya dan lain-lain menggunakan NLP gitu. Untuk menghilangkan tanda-tandanya, untuk menghilangkan huruf yang tidak relevan, seperti itu. Next. Oke, tingkatan linguistik dalam NLP.
dalam bahasa manusia itu dianalisis dalam 6 tingkatan linguistik ya, dari bunyi dasar hingga makna kontekstualnya, yang menjadi fondasi pemrosesan bahasa alami. Kayak misal sintaks dan pragmatik, semantik dan meaning, fonologi dan morfologi. Next. Lalu ambiguitas dalam bahasa. Ada 4 jenis ambiguitas dalam bahasa manusia. Yang pertama itu leksikal, yaitu satu kata bermakna ganda. Terus ada sintaktik, yaitu struktur kalimat dapat ditafsirkan secara berbeda. Lalu ada semantik, yaitu makna kalimat tidak jelas, atau pragmatik dan bergantung pada konteks percakapan. Next. Lalu, untuk sejarah perkembangannya. Oke, jadi NLP itu berkembang dari eksperimen terjemahan mesin sederhana di era 1955-an, hingga sistem deep learning dan large language model yang canggih sampai saat ini. Jadi dari 1950 sampai 1970, terus sampai 2010 itu udah deep learning mungkin. Terus untuk machine learning dan awal AI, terus untuk rule based and statistical itu NLP itu di 1970 sampai 2000, terus deep learning, transformers dan LLM itu di 2010 sampai dengan saat ini. Next. Oke. NLP modern. Teknologi machine learning, deep learning, neural network, transformer, BERT, GPT, dan LLM. NLP modern memanfaatkan arsitektur transformer dan large language model atau LLM seperti BERT dan GPT. Teknologi ini memungkinkan pemahaman bahasa yang jauh lebih akurat, kontekstual, dan natural dibandingkan pendekatan sebelumnya. Nah, untuk keunggulannya itu akurasinya lebih tinggi, pemahaman konteks lebih baik, dan juga respon natural dan relevan. Next. Oke, ini beberapa komponen utama untuk NLP, ada NLU, KAI, dan NLG. Untuk NLU itu Natural Language Understanding, memahami dan menganalisis input bahasa manusianya. Lalu untuk KAI, Knowledge Acquisition and Inferencing, memproses dan menyimpulkan informasi dari basis pengetahuan. Terus ada LNG, Natural Language Generation, atau menghasilkan respon bahasa alami yang relevan dan kontekstual. Oke. Di sini ada NLU stage atau Natural Language Understanding. Adalah proses inti dalam NLP yang mengubah input bahasa manusia menjadi representasi yang dapat dipahami mesin secara bertahap. Untuk pipeline NLU itu yang pertama speech recognition atau suara ke teks, yang kedua ada syntax analysis dari struktur kalimat, yang ketiga ada semantic analysis yaitu makna kalimat, yang keempat ada pragmatic analysis, konteks dan komunikasi. Next. Nah, di sini untuk penerapan NLP, yang pertama itu sebagai terjemah dan sentimen. Machine translation melibatkan teks antara bahasa, sentimen analisis mendeteksi omni dan juga emosi dari sebuah teks. Lalu yang kedua bisa jadi chatbot atau asisten virtual. Kayak misal chatbot itu membahas pesan secara otomatis, atau virtual assistant seperti Siri dan Alexa memahami perintah suara pengguna. Lalu yang ketiga ada information retrieval. Information retrieval itu mencari data relevan. Question and answer system menjawab pertanyaan secara otomatis dari basis pengetahuan. Oke. Alur kerja AI tutor. Yang pertama, pengguna mengajukan pertanyaan. Lalu yang kedua, sistem NLP memahami pertanyaan tersebut. Lalu yang ketiga, basis pengetahuan mencari informasi. Sistemnya menghasilkan jawaban, dan pengguna menerima respon. Itu seperti yang kita gunakan pada AI zaman sekarang, seperti ChatGPT, Gemini, Grok, Qwen, DeepSeek, dan lainnya, yang dimana kita mempertanyakan sebuah hal, atau kita meminta AI tersebut untuk menjawab pertanyaan kita. Gitu. Jadi, manfaat utama dari AI tutor ini responnya cepat dan juga akurat. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk dari bab 1 tentang Natural Language Processing. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.